wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil makalah kelompok kami tentang makalah hidrokel. Ya, yang pertama-tama yang harus kita ketahui apa itu hidrokel. Ya, hidrokel berasal dari dua kata yaitu hidro yang berarti air dan kel yang berarti rongga atau celah. Ia dapat diartikan secara harfiah bahwa hidrokel adalah adanya penumpukan air pada rongga, khususnya pada tunica vaginalis. Ya. Hidrokel adalah penimbunan cairan dalam selaput yang membungkus testis. Ini ya, dalam selaput yang membungkus testis. Jadi cairannya di sini ya, di dalam skrotum. Di skrotum, kemudian di lapisan keduanya itu ada cairan yang dinamakan cairan hidrokel. Ya, membungkus testis yang menyebabkan pembengkakan lunak pada salah satu testis. Ya, jadi pada salah satu testis. Dan yang menyebabkan pembengkakan lunak pada salah satu testis, penyebabnya karena gangguan dalam pembentukan alat genitalia eksternal, yaitu kegagalan penutupan saluran tempat turunnya testis dari rongga perut ke dalam skrotum. Cairan peritoneum mengalir melalui saluran yang terbuka dan terperangkap di dalam skrotum sehingga skrotum membengkak. Ya, jadi cairan itu kenapa terjadi penumpukan cairan pada testis? Karena terjadinya kegagalan penutupan saluran, terlambatnya penutupan saluran di mana skrotum turun dari rongga perut ke dalam kantong skrotum. Jadi karena terlambat tertutup saluran ini, maka cairan itu pun ikut turun di dalam kantong skrotum ini. Ya. Lalu yang berikut anatomi dan fisiologi. Yang pertama itu testis. Testis terletak di dalam skrotum. Ini ya, testis. Ini testis terletak di dalam skrotum. Ini yang dinamakan skrotum ya. Itu kulit yang membungkus testis dinamakan skrotum. Ya, yang kedua, ya, jadi testis ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama menghasilkan sperma dan membuat testosteron atau hormon seks pria yang utama. Mulai. Iya, jadi itu adalah fungsi dari testis. Ya, yang berikut saluran. Yang pertama, saluran epididymis. Saluran epididymis ini ya, saluran epididymis. Ini. Ya, ini saluran epididymis. Ya. Saluran epididymis fungsinya mengumpulkan sperma dari testis dan menyediakan ruang serta lingkungan untuk proses pematangan sperma. Iya. Jadi di sini ini saluran epididymis. Saluran epididymis menyediakan ruang serta lingkungan untuk proses pematangan sperma. Lalu yang berikut saluran vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Ya, jadi saluran van deferens ini dia yang membawakan sperma dari saluran epididymis. Ya. Jadi dari sini ya, dia membawakan sperma dari sini, dari saluran epididymis ke van deferens. Ya. Iya. Iya. Yang berikut, yang ketiga, uretra. Ya. Uretra punya dua fungsi. Bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih. Bagian dari sistem reproduksi mengalirkan semen. Ya.
Jadi ini uretra ya, ini uretra, ini lubang uretra, ya, ini lubang uretra. Lalu yang berikut, vesicula seminalis adalah sepasang kantong yang memproduksi cairan air mani, di mana air sperma diangkut. Cairan ini digunakan untuk menyediakan nutrisi bagi sperma. Iya. Lalu yang berikut, kelenjar. Yang pertama, kelenjar prostat menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Ya, ini kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini dia menghasilkan cairan dan merupakan sumber makanan bagi sperma. Jadi di sini terjadi pematangan sperma, ya, di kelenjar prostat ini. Ya. Lalu yang berikut, yang kedua, kelenjar Cooper menghasilkan cairan berwarna bening menuju saluran kencing saat rangsangan seksual dalam ejakulasi dan orgasme. Ya. Jadi kelenjar Cooper ini menghasilkan cairan berwarna bening yang dinamakan sperma tersebut, yang akan keluar bila ada rangsangan seksual sebelum ejakulasi dan orgasme. Ya, yang berikut, organ genitalia eksterna. Organ genitalia eksterna terdiri atas penis. Yang pertama terdiri dari akar. Ini ya, penis ya, yang terdiri dari akar menempel pada dinding perut. Ya, jadi ini penis, dia menempel pada dinding perut. Ya, ini ya, pada dinding perut. Lalu yang berikut, badan merupakan bagian tengah dari penis. Ini dinamakan badan dari penis. Lalu yang berikut, glans penis. Ini yang dinamakan dengan glans penis. Ujung penis yang berbentuk seperti kerucut ini ya. Sini. Lalu yang berikut, lubang uretra. Saluran tempat keluarnya semen dari air kemih terdapat di ujung glans penis ini yang dinamakan uretra. Ya. Uretra adalah saluran tempat keluarnya semen dari air kemih. Ya. Yang berikut, dua rongga yang berukuran lebih besar disebut corpus cavernosus, terletak bersebelahan. Rongga yang ketiga disebut corpus spongiosum, mengelilingi uretra jika terisi darah. Ini ya, ini rongga. Jika terisi darah, dan dia sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis, karena agar sperma terbentuk secara normal, testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Iya, yang berikut, etiologi. Hidrokel yang terjadi pada bayi baru lahir dapat disebabkan karena belum sempurnanya penutupan prosesus vaginalis sehingga terjadi aliran cairan peritoneum ke prosesus vaginalis. Ya, yang berikut, tanda dan gejala. Ya, gambaran klinis hidrokel kongenital tergantung pada jumlah cairan yang tertimbun. Bila timbunan cairan yang sedikit, maka testis terlihat seakan-akan sedikit membesar dan teraba lunak. Ya, yang berikut, patofisiologi. Ya, hidrokel disebabkan oleh kelainan kongenital ataupun ketidaksempurnaan dari prosesus vaginalis tersebut menyebabkan tidak menutupnya rongga peritoneum dengan prosesus vaginalis, sehingga terbentuknya rongga antara tunika vaginalis dengan cavum peritoneal dan menyebabkan perakumulasinya
cairan yang berasal dari sistem limfatik di sekitarnya. Cairan yang seharusnya seimbang antara produksi dan reabsorpsi oleh sistem limfatik di sekitarnya. Tetapi pada penyakit ini telah terganggunya sistem sekresi atau reabsorpsi sistem limfa, dan terjadilah penimbunan di tunika vaginalis tersebut. Akibat dari tekanan yang terus-menerus mengakibatkan obstruksi aliran limfe atau vena di dalam funiculus spermaticus, dan terjadilah atrofi testis dikarenakan akibat dari tekanan pembuluh darah yang ada di daerah sekitar testis tersebut. Yang berikut pemeriksaan penunjang bagi penyakit ini. Yang pertama itu dilakukan ultrasonografi, yaitu gelombang suara melewati skrotum dan membantu melihat adanya hernia atau kumpulan cairan. Yang berikut transilumisasi skrotum, yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada hidrokel terlihat translusen, terlihat benjolan terang dengan massa gelap oval dari bayangan testis. Lalu pemeriksaan berikut yaitu pemeriksaan urin. Yang berikut, pemeriksaan berikut adalah rongseng abdomen. Jadi hidrokel biasanya tidak berbahaya dan pengobatannya biasa baru dilakukan jika penderita sudah merasa terganggu atau merasa tidak nyaman, atau jika hidrokelnya sedemikian besar sehingga mengancam aliran darah ke testis. Pengobatan bisa berupa aspirasi atau pengisapan cairan dengan bantuan sebuah jarum dan pembedahan. Secara singkat, teknik hidrokelektomi dapat dijelaskan sebagai berikut: dengan pembiusan regional atau umum, posisi pasien terlentang, disinfeksi lapangan pembedahan. Jadi hidrokel ini bisa, kalau sudah mengganggu berarti harus segera dilakukan tindakan operasi. Secara singkat, hidrolektomi dapat dijelaskan sebagai berikut: dengan pembiusan regional atau umum, posisi pasien terlentang, disinfeksi lapangan pembedahan dan melakukan antiseptik. Lapangan pembedahan dipersempit dengan linen steril, insisi kulit pada bagian skrotum yang menonjol lapis demi lapis sampai tampak tunika vaginalis. Dilakukan prepasi tumpul untuk meluksir hidrokel. Yang berikut, tindakan untuk cairan hidrokel adalah dengan aspirasi dan operasi. Yaitu yang pertama, aspirasi. Aspirasi adalah cairan hidrokel tidak dianjurkan karena selain angka kekambuhannya tinggi, kadangkala dapat menimbulkan penyakit berupa infeksi. Beberapa indikasi untuk melakukan pada hidrokel adalah hidrokel yang besar sehingga dapat menekan pembuluh darah. B. Indikasi kosmetik. C. Hidrokel permagna yang dirasakan terlalu berat dengan mengganggu pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua yaitu hidrokelektomi, yaitu pada hidrokel kongenital dilakukan pendekatan inguinal karena seringkali hidrokel ini disertai dengan hernia inguinalis, sehingga pada saat operasi hidrokel sekaligus melakukan herniografi. Pada hidrokel testis dewasa dilakukan pendekatan skrotal dengan melakukan anaksisi dengan mersupialisasi kantong hidrokel sesuai cara Winkelmann, atau lokasi kantong hidrokel sesuai cara Lord. Pada hidrokel funiculus dilakukan ekstirpasi
Pada hidrokel tidak ada terapi khusus yang diperlukan karena cairan lambat laun akan diserap. Biasanya menghilang sebelum umur 2 tahun. Ya, tindakan pembedahan berupa hidrokelektomi, pengangkatan hidrokel bisa dilakukan anestesi umum ataupun regional. Tindakan lain adalah dengan aspirasi jarum atau disedot pakai jarum. Cara ini tidak begitu dipergunakan karena cairan hidrokelnya akan terisi kembali. Namun jika setelah diaspirasi kemudian dimasukkan penggerut atau sclerosing mungkin bisa menolong. Ya, yang berikut komplikasi dan prognosa. Yang pertama, kompresi pada peredaran darah testis. Yang kedua, jika dibiarkan hidrokel yang cukup besar, mudah mengalami trauma dan hidrokel. Bermakna bisa menekan pembuluh darah yang menuju testis sehingga menimbulkan atrofi testis. Yang berikut, perdarahan yang disebabkan karena trauma dan aspirasi sekunder. Yang berikut sekunder infeksi. Jadi perlu diketahui bahwa hidrokel testis merupakan terkumpulnya cairan di sekitar testis, yaitu kondisi yang sering terjadi pada bayi laki-laki. Kondisi terjadi pada 1% populasi laki-laki dewasa yang bisa menyebabkan hidrokel testis adalah Chakraskrotos dan infeksi. Gejala hidrokel yaitu yang pertama, pembesaran testis lunak, kondisi tidak terasa nyeri. Ya, sebagian besar hidrokel dapat hilang sendiri. Meskipun begitu, apabila kondisi tidak segera membaik, segera konsultasi dengan dokter. Ya, demikian hasil presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.